أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam BBA, Bimbingan Bahasa Arab. Kita masuk pada pembagian fi'il dari segi waktu terjadinya, bagian kedua. Yaitu tentang fi'il mudhari'. Kemarin kita bicara tentang fi'il madhi. Baik, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang fi'il madhi. Fi'il yang berarti kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lampau. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fi'il berikutnya, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il yang bermakna sedang dan akan. Contoh fi'il mudhari' yaitu yansuru. Yansuru artinya dia sedang menolong atau dia akan menolong. Dua-duanya bisa. Contoh, yansuru Muhammadun Zaidan. Yansuru Muhammadun Zaidan artinya dia Muhammad sedang menolong Zaid. Atau kita artikan dia Muhammad akan menolong Zaid. Baik, contoh berikutnya kita pakai dhamir, kata ganti untuk Zaid. Yansuruhu Muhammadun. Yansuruhu Muhammadun artinya dia Muhammad sedang menolongnya. Dia Muhammad sedang menolong dia. Atau dia Muhammad akan menolongnya atau menolong dia. Dia di sini kembali kepada Zaid. Ya, kata ganti untuk Zaid. Hu di sini kembali kepada Zaid. Baik. Untuk mengetahui, untuk membedakan dia bermakna akan atau bermakna sedang, fi'il mudhari itu, agar orang paham maksud kita, maka ditambah di awalnya sa, yaitu huruf sin, seperti dalam contoh sayan suru. Asalnya yan suru, tapi kita tambah sa menjadi sayan suru. Artinya dia akan menolong. Nah, itu saja artinya. Dia akan menolong. Pasti artinya akan. Contoh, sayansuru Muhammadun Zaidan. Sayansuru Muhammadun Zaidan artinya dia Muhammad akan menolong Zaid. Dia Muhammad akan menolong Zaid. Contoh lain, kita pakai dhamir. Sayansuruhu Muhammadun. Sayansuruhu Muhammadun
Artinya dia Muhammad akan menolongnya, menolong dia. Siapa? Hu di sini kembali kepada Zaid. Ya, dia Muhammad akan menolong Zaid, asal artinya. Tapi kalau kita pakai domir, ya, kata ganti hu, maka kembalinya kepada Zaid. Dia Muhammad akan menolong dia, menolong Zaid, menolongnya. Dia Muhammad akan menolongnya. Menolong siapa? Menolong Zaid. Tayyib. Contoh fi'il mudhari yang lain. Kita ambil yadribu. Yadribu artinya dia sedang memukul atau dia akan memukul. Fi'il mudhari ya. Artinya bisa sedang, bisa akan. Contoh, yadribu Muhammadun Zaidan. Yadribu Muhammadun Zaidan. Artinya dia Muhammad sedang memukul Zaid atau dia Muhammad akan memukul Zaid. Contoh lain, kita pakai domir lagi. Yadribuhu Muhammadun. Yadribuhu Muhammadun. Artinya dia Muhammad sedang memukul dia, sedang memukulnya. Hu kembali kepada Zaid, kata ganti untuk Zaid. Yadribuhu Muhammadun. Dia Muhammad sedang memukulnya. Siapa? Memukul Zaid. Atau boleh juga kita artikan dia Muhammad akan memukulnya. Tayyib. Untuk mengetahui dia bermakna akan atau sedang, ya, agar orang paham maksud kita kayak tadi, maka ditambahkan di awalnya sa, yaitu huruf sin, seperti dalam contoh sayadribu. Nah, tambah sa, asalnya yadribu, tambah sa yang berarti akan, sehingga orang paham maksud kita. Artinya dia akan memukul. Dia akan memukul. Contoh, sayadribu Muhammadun Zaidan. Artinya dia Muhammad akan memukul Zaid. Iya. Pakai domir sekarang. Sayadribuhu Muhammadun. Sayadribuhu Muhammadun. Artinya dia Muhammad akan memukulnya. Nya di sini ya domir hu. Hu kembali kepada Zaid. Dia Muhammad akan memukulnya. Kalau ada sinnya pasti sudah artinya itu akan. Nah, kalau tidak ada huruf sin, maka dia boleh jadi artinya sedang, boleh juga akan. Baik, kita lanjut. Contoh fi'il mudhari yang lain. Yaftahu. Yaftahu. Artinya dia sedang membuka atau dia akan membuka. Contoh, yaftahu Muhammadun al-baba. Yaftahu Muhammadun al-baba. Artinya dia Muhammad sedang membuka pintu.
atau dia Muhammad akan membuka pintu. Ya, tergantung maksudnya. Tayyib, contoh lain kita pakai dhamir. Yaftahuhu Muhammadun. Yaftahuhu Muhammadun. Artinya, dia Muhammad sedang membuka pintu. Dia Muhammad sedang membukanya. Hu kembali kepada pintu, al-bab. Ya, pintu. Kata ganti untuk pintu. Tergantung apa yang dibicarakan, kesitulah kembalinya dhamir atau kata ganti tersebut. Di sini yaftahuhu Muhammadun. Dia Muhammad sedang membukanya. Ya, atau kita artikan dia Muhammad akan membukanya. Membuka pintu. Baik. Nah, kayak tadi, untuk mengetahui dia bermakna akan atau bermakna sedang, ya, agar orang lain paham, maka ditambahkan di awalnya sa, yaitu huruf sin, seperti dalam contoh sayaftahu. Ya, tadi asalnya yaftahu. Agar artinya ya bisa dipahami orang apakah sedang atau akan, maka tambah sa menjadi sayaftahu. Artinya dia akan membuka. Contoh, sayaftahu Muhammadun al-baba. Artinya dia Muhammad akan membuka pintu. Nah, pasti sudah artinya akan karena ada huruf sin. Sayaftahu Muhammadun al-baba. Dia Muhammad akan membuka pintu. Contoh lain kita pakai dhamir. Sayaftahuhu Muhammadun. Sayaftahuhu Muhammadun. Artinya dia Muhammad akan membukanya. Ya, membuka pintu. Hu di situ kata ganti, ya. Dhamir kata ganti untuk pintu. Maka diartikan dia Muhammad akan membukanya. Itu membuka pintu. Baik. Baiklah, sekian dulu bahasan kita kali ini. Untuk fi'il amar dan fi'il nahi menyusul insyaallahu ta'ala. Semangat terus dan raihlah cita-cita Anda. Mus'ab bin Zubair bercita-cita menguasai Irak dan menikahi Sukainah binti Al-Husain dan Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Maka dia pun meraihnya. Urwah bin Zubair bercita-cita menguasai ilmu fiqih dan hadis, maka dia pun meraihnya. Abdul Malik bin Marwan bercita-cita menjadi khalifah, maka dia pun meraihnya. Abdullah bin Umar bercita-cita masuk surga, dan itulah cita-cita tertinggi. Mari berusaha meraih cita-cita kita. Butuh usaha dan kesungguhan untuk meraih cita-cita. Cita-cita itu
tidak bisa diraih hanya dengan angan-angan, akan tetapi harus dengan menundukkan dunia. Ya, apa-apa yang kita punya, ya, kita punya tenaga, kita punya harta, tundukkan itu semuanya, gunakan untuk meraih cita-cita tertinggi kita. Suatu kaum tidak akan dapat mencapai tujuan kalau langkah kaki mereka tidak pernah terayunkan. Kalau diam di tempat, tidak berusaha, tidak akan tercapai cita-cita kita. Taib, di sini ada kata-kata mutiara. Semoga bisa menambah semangat kita. Seorang penyair berkata, aku melihat kesenangan besar dan aku tahu untuk mencapainya harus meniti jembatan derita. Harus susah-susah, payah dulu baru kita dapat, ya. Penyair lain berkata, katakan kepada orang yang mengharapkan sesuatu yang tinggi tanpa bersusah payah, kamu hanya mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kalau kita nggak susah-susah, nggak berusaha, kita hanya berharap, yang mustahil kita dapat. Penyair lain berkata, kenistaan itu ada pada jiwa yang kerdil. Aku tak melihat kehidupan mulia tanpa dilalui dengan bersusah payah. Ya, kayak pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Ya, kita susah dulu belajar, ya. Setelah kita susah-susah, kita senang meraih hasilnya. Baik, ya, demikian, semoga dapat menambah semangat kita dalam belajar dan terus belajar untuk meraih cita-cita kita. Ya, berangan-anganlah dan bercita-citalah setinggi mungkin. Kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatihi fis suraya. Jadilah seseorang yang kakinya tegak di bumi dan semangatnya, cita-citanya menjulang setinggi langit. Mari berusaha untuk meraih cita-cita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.